semuanya. Biar semangat dulu buat semuanya ya. Buat jamaah Islam itu yang ada di rumah, masih di tema kita pagi hari ini yang luar biasa. Kisah dua ibu yang bayinya tertukar. Dengan bintang tamu di studio masih ada Ibu Dian dan juga Ibu Siti. Saya mau ngobrol-ngobrol lagi dulu sebentar. Izin Ustazah Nada, Ibu. Nah nih kita mau ngobrol-ngobrol dulu sama Ibu Dian dan Ibu Siti ya. Setiap anak ini kan pasti memiliki karakter yang berbeda-beda. Nah beda sifat, beda juga cara pengasuhan. Nah bagaimana nih Ibu Siti dan Ibu Dian setelah 1 tahun terpisah ini membonding anaknya atau mengatur kedekatan kepada anaknya masing-masing nih. Mohon izin dari Ibu Siti dulu boleh? Ya, kita dari awal untuk bisa mendekati anak ya, yang selama 1 tahun terpisah dari kita kan udah pasti berbeda. Soalnya kan berbeda dari pengasuhannya juga, dari orang tuanya seperti apa waktu sama Ibu Dian itu kan ngasih pengasuhannya seperti apa, terus cara makan, apa cara mandi, apa cara main gitu kan seperti apa. Ya kita harus bisa melihat dulu karakter dia seperti apa gitu. Masya Allah. Ini kalau dari Ibu Dian, rewel nggak pertama kali pindah itu apa segala macam ada yang pernah dialami? Terus bagaimana cara mengatur kedekatannya biar anak nggak rewel jadinya? Pertama kali itu memang rewel pada saat malam. Kalau pas kan datang itu kan sore. Sore itu masih dia main sama sepupu-sepupunya masih main. Tapi pada saat malam kita pulang rewel banget, nangis sampai hampir sejam. Terus ya paling sama papanya dia langsung dibujuk-bujukin, diajak main. Alhamdulillah habis itu tidur. Udah kayak gitu. Ya jadi intinya ada proses ya untuk itu, dan itu nggak gampang pastinya jamaah. Nah sekarang kita lanjut lagi nih jamaah. Makasih Ibu, Masya Allah ya. Nah Ustadz Maulana, mohon izin Ustadz Maulana boleh maju ke depan. Ya tidak hanya seorang ibu aja yang harus membonding kepada anaknya. Ternyata memang 80% dari survei itu ibu itu memang lebih dekat kepada anaknya. Nah bagaimana dengan bapak? Bagaimana caranya bapak ini bisa juga berperan dalam masalah mengurus anak, baik bukan cuma hanya nyari duit aja, tapi dari sisi pendidikannya juga dan juga mungkin akhlak. Mohon izin penjelasan Ustadz Maulana, fadhol. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tidak panjang kata, saya langsung praktek bahwa dulu ketika almarhumah di Makassar, saya di Jakarta, satu permintaan saya, susu itu harus dari uang saya. Karena Umi Naura kan juga kerja, guru. Saya mau susu yang dibeli buat anak saya itu dari saya. Dan ini tidak boleh diganggu. Itu betul-betul dari jerih payah saya. Kemudian saya beliin susu itu. Kenapa? Saya bilang supaya anak saya dekat sama saya, walaupun saya jauh. Kepada semua bapak-bapak dimanapun berada, apa artinya ayah? Arti ayah adalah penanggung jawab. Tanggung jawab inilah menghadirkan 3. Karena ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kenapa? Bagaimanapun perempuan itu mencari nafkah, kerja, beda keberkahannya jikalau uang itu dari laki-laki. Betul tidak Bu? Biar sedikit, tapi kalau dari suami senang. Karena laki-laki diberikan kelebihan atas perempuan maksudnya. Apa kelebihannya? Kelebihan dalam hal memberi nafkah. Maka 3 tugasnya. Apa yang dilakukan laki-laki? Tanggung jawab atas nafkahnya. Betul tadi kata Mas Fadli, tanggung jawab atas pendidikannya. Dan yang ketiga, tanggung jawab atas perlindungannya. Dengan siapa dia bergaul, dari mana dia, harus begitu. Siapa itu yang protektif? Apa sih? Protektif. Overprotective. Ya, siapa itu overprotective? Disitulah sosok ayah, karena dia yang tanggung jawab. Karena kelak yang diminta pertanggungjawabannya adalah sosok ayah. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Maulana. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Jamaah. Saya pernah dengar nih, mungkin coba kita konfirmasi juga sama Ibu Dian nih. Katanya saya dengar-dengar Ibu Dian ini sempat pengen ganti nama anaknya ya.
Iya. Iya, pengen ganti nama anak. Sekarang nama anaknya siapa dinamain sama Ibu Siti? Oh iya ya, namanya ya. Nama Ya anak. masalahnya nama ya. Terus udah duduk dulu. Makanya saya mau dengar langsung ini. Gimana Ibu Dian? Nama anaknya siapa sekarang ini? Sekarang sudah ganti. Awalnya dari Bu Siti sudah dikasih nama Muhammad Rangkuti Galuh. Terus saya ngobrol sama suami. Sebelumnya kan anak Bu Siti di saya, karena kita itu awalnya tahu itu anak kandung, kita memang nama itu memang doa dari semua, dari keluarga, dari suami. Jadi karena kita bilang nama ini tidak akan menggantikan. Jadi nama anak Bu Siti hanya itu dia yang memakai. Jadi nama anak saya kita ganti Dengan nama yang anak yang sebelumnya? Iya. Oh jadi gitu. kita ganti. Jadi Ibu Siti juga begitu sama? Namanya dinamain dengan anak yang sebelumnya dinamain sama anak yang Ibu asuh? Oh. Tangan dulu dong. Jadi tidak diganti namanya. Jadi namanya nggak diganti, nama yang dinamain Ibu Siti jadi buat anaknya, Oh, yang namanya gitu. Ibu Dian jadi buat anak Ibu Dian gitu ya? Bukan. Oh, enggak? bukan. diganti. Diganti. Akikah sudah di akikah dua-duanya? Kalau yang punya saya belum. Oh, Ibu Dian? Kalau anak Bu Siti pas di saya sudah saya akikah waktu itu. Kalau masalah akikah udah, di saya juga udah waktu pas motong rambut 40 hari. Sekarang gini ya, daripada kita berdebat mending kita tanya bagaimana dalam Al-Quran untuk menyikapi hal ini. Kita minta Ustaz Syam menjelaskan. Ustaz Syam, mohon izin pada Ustaz Syam, tepuk tangan buat Ustaz Syam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. Sepenggal kisah daripada pasangan Imran dan Hanna yang melahirkan seorang bayi yang akhirnya inni samaituha Maryam. Aku memberikan namanya sebagai nama Maryam karena yang terlahir adalah seorang bayi perempuan. Maryam dalam bahasa Ibrani berarti setetes air. Kemudian dalam bahasa Mesir kuno berarti sesuatu ataupun seseorang yang paling dicintai. Lalu memang Maryam ini menjadi orang yang sangat dicintai, bahkan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang mengganti nama, kita di bulan Maulid ini banyak sekali membaca kitab-kitab Maulid ya Bu ya. Salah satu di antaranya Maulid Al-Barzanji. Dalam Al-Barzanji itu disebutkan, wa ba'du fa'aqulu huwa sayyiduna Muhammad ibni Abdillah ibni Abdil Muttalib wasmuhu Syaibatul Hamdi humidat khisaluhu saniyah. Dalam kitab Al-Barzanji disebutkan bahwa namanya adalah Sayyidina Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Kakeknya Nabi Muhammad namanya Abdul Muttalib. Tapi dalam kitab Al-Barzanji disebutkan ternyata nama aslinya bukan Abdul Muttalib. Wasmuhu Syaibatul Hamdi. Sebenarnya nama aslinya adalah Syaibatul Hamdi. Syaibah artinya beruban. Artinya beruban. Tapi Syaibatul Hamdi, orang beruban yang terpuji. Artinya makin tua makin mulia, makin tua makin terpuji. Tidak bisa kalau Syaibah aja. Kenapa? Karena banyak juga orang makin tua makin jadi. Artinya ganti nama itu diperbolehkan asalkan namanya mengandung unsur doa dan namanya mengandung unsur kebaikan. Bahkan nama terbaik yang pertama Muhammad,
yang kedua adalah Abdullah, yang ketiga adalah Abdurrahman, yang keempat adalah nama nabi-nabinya Allah. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz Syam. Cuma tadi sedikit catatan nih buat Ibu Dian sama Ibu Siti. Akekah ulang katanya, tepuk tangan dong Ustaz Syam. Masya Allah. Makasih banyak Ustaz Syam. Kasihan. Mana 2 ekor kambing lagi. Nah sekarang saya mau kasih kesempatan buat bintang tamu kita nanya. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke segmen Tanya Dong Ustaz. Kami semua tanya dong Ustaz. Oke, kita minta sekarang Ibu Dian buat bertanya gantian. Tadi Ibu Siti. Ibu Dian mau ditanya apa? Silakan Ibu Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ustazah, saya ingin bertanya. Ya. Pada saat awal saya mengetahui bahwa benar anak saya tertukar itu, saya sempat shock. Saya itu berpikir apakah dengan cara tes DNA ini apakah bisa mengetahui atau menentukan nasabnya dari anak saya? Wah, pertanyaannya bagus. Tepuk tangan dong buat Ibu Dian. Masalah tes DNA ini bisa menentukan nasab bagaimana Ustazah Nada? Mau izin dijawab silakan. Baik, terima kasih Kak Fadli. Silakan duduk Kak Fadli. Oh iya, makasih banyak. Ya Allah, izin Ustaz Syam dan Ustaz Maulana. Terima kasih, pertanyaannya bagus ya. Masya Allah, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Terkait dengan shock wajar, karena itu hal yang tidak biasanya. Tapi untuk melakukan sebuah tes DNA, maka itu sangat dianjurkan untuk memastikan, untuk meyakini diri kita bahwa ini sebenarnya adalah benar-benar adalah dari anak kandung kita sendiri. Karena kan ada kasus, ya, karena ada keadaan yang harus mengadakan sebuah tes DNA. Nah, ketika memang hasil tes DNA itu menunjukkan memang ini adalah anak kita, maka ya alhamdulillah, itu kan sekarang zaman sudah canggih semacam ini, maka itu bisa menjadikan sebuah rujukan bahwa memang itu adalah anak kandung kita, darah daging kita sendiri. Jadi tentunya dengan hasil tes DNA, maka insya Allah, karena pastikan orang sudah memahami dengan keadaan-keadaan atau ahli sekarang sudah mulai canggih, sehingga insya Allah karena memang sudah ditangani oleh ahlinya, maka kita bisa percaya akan hal tersebut. Nah, cuma yang harus diperhatikan adalah jangan DNA ini dijadikan sebuah alasan untuk ini memang benar anak saya, apapun keadaannya ini anak saya. Itu iya, statement itu bisa dikatakan, tapi ada satu kasus, ada satu keadaan yang apabila, mohon maaf sekali lagi saya akan angkat dan bahas sedikit terkait dengan apabila anak perzinahan. Na'udzubillah min dzalik. Contoh, anak perzinahan, kemudian ketika hasil tes DNA menunjukkan memang dia anaknya. Perhatikan, di dalam Islam sangat dilarang perzinahan, ya. Bahkan Allah firmankan dalam Al-Qur'an, kita jangan dekati saja kita nggak boleh. Jamaah. Oh, jamaah. Ini hal yang harus diperhatikan nih. Ya, jangan mendekati perzinahan, apalagi kita melakukan perzinahan. Jadi ketika seseorang mohon maaf mendapatkan sebuah anak dari hasil perzinahan, meskipun hasil tes DNA-nya menunjukkan itu memang anak kandungnya, maka ini tetap tidak dibenarkan di dalam Islam. Nasabnya putus ya. Nasabnya tetap terputus. Kenapa? Karena statusnya tidak, mohon maaf, tidak dalam keadaan halal ketika berhubungan. Naudzubillah min dzalik. Terima kasih banyak. Harus diperhatikan tuh. Iya, terima kasih banyak Ustazah Nada peringatannya. Tepuk tangan dong Ustazah Nada. Nah, buat jamaah Islam Intim yang ada di rumah jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan mendengarkan kembali ada muhasabah dari guru kita Ustazah Nada, dan juga nanti kita mendengarkan pembacaan doa dari guru kita Ustaz Syam. Yang di rumah jangan pindah channel dulu ya, tetap di Islam Itu Indah. Jamaah.